masalah daripada persoalan ini wajib untuk dilakukan visum. Jangan khawatir dengan visum aeropertum yang kita lakukan di rumah sakit ini, terutama pada dokter forensik dan dokter IGD. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Senyum Permata Podcast RSUD Sukamara. Saya Dr. Adelia yang akan memandu podcast kita pada kesempatan kali ini. Hari ini kita angkat topik yang sering luput dari perhatian masyarakat, yaitu kekerasan seksual pada anak. Topik yang sunyi tapi harus disuarakan. Kita tidak hanya bicara fakta, tapi juga bicara rasa. Sudah bersama kita Dr. Erianto, spesialis forensik. Apa kabar dokter? Kabar baik, sehat selalu buat kita semua. Alhamdulillah ya dok. Nah, pembicara kita ini hari ini merupakan dokter spesialis forensik yang pengalamannya tuh udah banyak sekali nih teman-teman. Jadi lewat forensik kita bisa menyingkap banyak sekali kebenaran dari kasus kekerasan seksual pada anak yang sering tertutup oleh rasa takut dan juga trauma. Nah, untuk memulai dari bincang-bincang kita hari ini dok, coba dok boleh nggak dikasih tahu buat teman-teman yang lain apa saja yang termasuk kekerasan seksual pada anak? Kekerasan seksual pada anak umumnya itu yang mana adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak-anak yang dapat menimbulkan adanya baik itu kelainan fisik maupun kelainan daripada mental daripada anak itu sendiri. Baik dok, tapi sebenarnya kekerasan seksual ini harus melibatkan adanya sentuhan fisik atau penetrasi kah atau bagaimana dok? Yang namanya kekerasan seksual, yang namanya seksual itu adanya hubungan antara daripada alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, baik itu secara fisik yang umumnya telah terjadi beberapa kasus yang telah kita tangani beberapa hal masalah pelayanan yang ada di rumah sakit, gitu. Iya, oke. Berarti bisa nggak ya terjadi pelecehan atau kekerasan seksual secara online dok? Apa definisinya harus ketemu ada sentuhan fisik atau bisa juga terjadi secara online? Biasanya di media sosial yang banyak kita dapatkan atau kita temukan, ada beberapa hal masalah YouTube, masih ada Instagram yang kita dapatkan di beberapa media. Biasanya kekerasan seksual itu biasanya ada melalui video ya, video di media sosial, termasuk di dalam HP ya, HP apapun di dalam video tersebut itu biasanya tidak melalui daripada fisiknya, tetapi di situ ada penyebaran tentang masalah bagaimana kekerasan itu bisa terjadi di dalam di luar daripada fisik itu sendiri gitu. Karena sekarang kan marak media sosial nih dok, berarti kalau semisal ada komen-komen terkait pelecehan seksual, kira-kira itu masuk nggak ya ke definisi kekerasan seksual? Yang namanya pelecehan seksual itu seperti contoh, itu adanya suatu sentuhan atau yang namanya baik itu sentuhan maupun secara visual itu sering kita lihat pada pihak yang melakukan tindakan itu sering menampakkan bagaimana dia melakukan pelecehan seksual itu terhadap lawan jenisnya umumnya itu. Kalau yang namanya terjadinya colekan itu seperti dia itu mencolek seseorang perempuan itu atau menyentuh seseorang perempuan itu di bagian daripada alat vitalnya yang itu yang membuat si wanita merasa tersinggung atau merasa risih, itu bisa yang disebut dengan pelecehan seksual itu sendiri gitu. Oke, nah biasanya nih di usia berapa sih anak paling rentan dok terkena kekerasan seksual? Wah, ini anak-anak rentan yang sering terjadinya kekerasan seksual itu pada anak yang sangat rentan itu biasanya di usia-usia anak sekolah, prasekolah ya, yang mana anak sekolah itu di atas daripada kelas 5 SD atau umur 10-12 tahun sampai dia itu SMA umur 16 sampai 17 tahun. Itu yang rentan sekali yang terjadi pada kasus-kasus yang kita temukan khususnya di Kalimantan Tengah ini. Baik dok, biasanya kan anak-anak yang
usianya seperti itu kan tidak mudah langsung speak up atau berbicara melaporkan bahwa dia sudah mengalami hal tertentu yang seperti itu. Jadi sebagai kita guru, orang tua atau masyarakat sekitar, terutama orang tua dan guru, kira-kira perubahan perilaku seperti apa yang harus diwaspadai, kita curigai oh kayaknya terjadi sesuatu ini ke arah sana. Iya. Jadi sebenarnya begini, dari perilaku anak itu sendiri kita bisa melihat bagaimana setelah dia dilakukan kekerasan itu, ya terutama kekerasan seksual itu, biasanya perilaku anak itu akan terjadinya suatu perubahan yang mana anak itu bisa dilema dengan adanya suka murung, suka menyendiri, ya anak itu suka susah untuk diajak bicara, kadang dia suka termenung, kadang dia itu takut menghadapi seseorang itu. Nah itu adalah dilema yang dihadapi oleh seorang anak yang telah mendapatkan suatu kekerasan seksual, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di rumahnya maupun di lingkungan dari proses sosial di lingkungannya gitu. Baik, berarti memang kita harus peka ya kayaknya anak ini kok perilakunya agak berubah, yang mungkin awalnya ceria, aktif kok jadi tiba-tiba agak lebih kurang aktif seperti itu ya. Benar, dokter. Oke, kalau apa nih yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa atau orang sekitar, orang tua, kalau semisal kayaknya anaknya ada sinyal ke arah situ dok, atau mungkin anaknya sudah mau bercerita kalau ternyata anaknya menjadi korban, apa yang harus kita lakukan dan sikap kita sebagai orang tua, guru dan sebagainya? Biasanya kita sebagai orang tua atau guru itu menyikapi dengan cara pendekatan dulu ya secara psikis daripada anak ini, apa yang menyebabkan dia bisa terjadi perubahan itu. Yang kedua, dengan sejujur-jujurnya dia harus bisa memberikan keterangan bagaimana bisa seperti ini dengan dia tuh suka termenung, juga melamun itu, apa yang terjadi pada diri dia. Nah, pendekatan-pendekatan secara moralitas yang kita berikan kepada dia secara pelan, karena anak itu sangat sensitif. Apabila kita dengan kekerasan kata-kata itu aja anak itu bisa terganggu. Makanya dengan kedekatan yang familiar, artinya dengan istilahnya kita dekatkan dengan secara fisikis yang baik, cara menyampaikan yang baik, itu juga bisa mendapatkan suatu keterangan dan kejujuran daripada anak ini apa yang telah terjadi pada diri dia gitu. Oke, berarti kan sebagai orang terdekat, guru, orang tua dan masyarakat kan sudah mendekatkan diri untuk anak agar bisa terbuka. Akhirnya anak mau terbuka nih, kira-kira langkah selanjutnya kita sebagai orang tua apa dok? Misal harus melaporkannya kemana? Apa langsung berobat kah atau bagaimana dok? Nah, untuk mengedukasi daripada orang tua maupun guru, apabila sudah mengetahui anak ini sudah terjadinya suatu kekerasan seksual dan kejujuran anak ini yang mestinya sudah valid kita dapatkan, makanya kita untuk menyarankan daripada si orang tua maupun guru ya yang terlibat langsung tentang sebagaimana anak ini, harusnya kita mengadukan persoalan ini kepada pihak berwajib atau pihak hukum yang akan menyelesaikan, dan kemudian nanti akan kita lakukan yang namanya visum et repertum, bagaimana kekerasan seksual itu benar terjadi pada anak ini gitu. Baik, berarti kalau anak sudah mengakui bahwa terjadi sesuatu, kita lapor ke pihak yang berwajib untuk proses hukum, kemudian baru kita periksa ke dokter ya, ke IGD rumah sakit dan sebagainya untuk dilakukan visum et repertum ya dokter, berarti kalau saya simpulkan. Ya, artinya dia sebagai pihak daripada keluarga ya, terutama keluarga itu berinisiatif untuk mengadukan persoalan tersebut kepada pihak berwajib untuk bisa dikeluarkan namanya SPP, surat permintaan visum oleh penyidik, lalu kita melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit kita di IGD untuk kita periksakan benarkah telah terjadi kekerasan seksual pada anak ini. Baik dok, tadi kan udah ada mention soal visum et repertum. Nah sebenarnya apa sih seperti apa bentuk proses visum pada anak korban kekerasan seksual? Proses visum yang kita berikan di dalam forensik dan medical legality adalah yang mana kita melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan daripada identitas daripada korban itu sendiri. Identitasnya harus lengkap, dan kemudian atas permintaan penyidik itu kita lihat benarkah ini permintaan daripada penyidik langsung untuk dilakukan visum et repertum.
Yang kedua, kita harus melihat bagaimana proses daripada visum itu bisa berjalan dengan lancar, dan itu harus ada saksi yang melihat bagaimana visum ini kita lakukan terhadap korban itu, yang mana saksi itu adalah pihak berwajib yang disebut dengan namanya polisi polwan ya, polisi wanita, untuk menghadiri bagaimana visum yang kita buat itu, kita periksa itu, atau keadaan korban yang kita periksa itu, dan disaksikan oleh beberapa perawat dan bidan untuk sebagai saksi kita nanti apabila itu diminta untuk keterangan daripada saksi ahli kita di persidangan pengadilan nanti. Baik dokter, berarti kan pemeriksaan dilakukan oleh dokter, terus ada saksinya dari pihak kepolisian maupun bidan ataupun perawat nih. Iya, tuh. Nah, kan selain melakukan pemeriksaan, biasanya dokter itu kan butuh bertanya atau melakukan anamnesis lah gitu. Tapi bagaimana cara membangun lingkungan yang bikin anak itu bisa merasa aman untuk berbicara? Kan tadinya orang tua mendekatkan diri ke anak aja tuh sulit untuk membuka diri terkait kejadian yang membuat dia trauma, apalagi kita sebagai dokter yang orang lain jatuhnya. Gimana ya biar anak itu merasanya aman, nyaman, dan bisa speak up ke kita apa yang terjadi? Ya, kita berinteraksi terhadap anak yang mengalami suatu trauma psikis itu ya, kita pertama sekali mengadakan suatu pembicaraan itu dengan senyum dulu lah. Anak-anak itu dipujuk dulu. Kalau anak di bawah umur biasanya begitu. Kita adakan suatu senyum dulu, kita bawakan bergurau dulu, kita ajak dia itu berinteraksi supaya bisa membukakan suatu persoalan yang memang itu terhadap diri dia, ya, dengan senyum, dengan kita ramah untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana keadaan dia, bagaimana cara kita untuk bisa berinteraksi. Nah, itu yang harus kita pahami dulu, karena kita tahu ya, psikis anak ini dengan psikis orang dewasa itu beda. Jadi anak-anak itu kalau sudah sedikit tersinggung dia sedikit aja marah, dia itu tidak akan mau lagi untuk berinteraksi dengan kita. Makanya pendekatan. Nah, ini yang saya lakukan. Beberapa visum anak di bawah umur yang memang usianya itu di bawah sekitar 5 atau 3 tahun, ini saya lakukan interaksinya seperti itu. Saya bawa dia sebagai anak saya sendiri gitu. Saya bawa dia bergurau, saya anggap dia sebagai anak, saya elus-elus dia kepalanya, saya anggap dia itu sebagai itu anak-anak saya gitu. Dan dia itu langsung, apalagi saya sayangan sama anak pula. Kalau saya itu sayang sama anak-anak, jadi saya sudah terbiasa dengan bagaimana untuk pendekatan supaya dia itu bisa membukakan apa yang telah terjadi sama dia. Nah, itu yang pertama sekali kita adakan suatu pendekatan supaya dia itu mau terbuka, dan kemudian dia itu bisa diajak bicara, kemudian dengan jujur mau diperiksa. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam melakukan pendekatan kepada anak ini. Interaksinya itu seperti itu. Iya, berarti tidak cuma profesionalisme sebagai dokter, tapi juga butuh pendekatan lain, secara psikis, yang lebih hangat, dengan senyuman yang ramah, benar, dan sebagainya, supaya anak merasa aman ya. Betul, dokter Adel. Oke, nah kalau begitu selanjutnya kan dilakukan pemeriksaan nih. Apa aja yang diperiksa, dok? Apakah menyakitkan atau enggak secara fisik? Iya. Baik, terima kasih dokter Adel. Yang dilakukan pemeriksaan itu, apakah itu memang kita dapatkan dari anamnesis atau anamnesis daripada yang kita temukan dalam pengobatan atau tindakan yang harus selanjutnya kita lakukan itu, yaitu pemeriksaan fisiknya. Apakah memang benar telah terjadinya suatu pelecehan atau pemerkosaan atau namanya kekerasan seksual pada anak ini gitu. Nah, dalam hal ini yang harus kita perhatikan untuk pemeriksaan fisiknya, terutama kerusakan yang terjadi pada organ vital, yang terutama adalah selaput darah atau liang vagina, apakah itu telah terjadinya kerusakan di sekitar daripada liang vagina atau selaput darah itu. Nah, apabila dalam pemeriksaan itu terjadi, maka anak ini mengalami suatu kekerasan seksual yang sebenar-benarnya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa benda apa yang menimbulkan kekerasan itu terjadi. Kan ada beberapa, dokter Adel, ada beberapa benda, ada beberapa alat
yang bisa menimbulkan kekerasan pada anak ini, terutama pada liang vagina dan selaput darah. Apakah itu benda yang disebut dengan penetrasi alat kelamin laki-laki? Apakah itu benda tumpul lain yang masuk ke dalamnya? Atau biasanya kadang-kadang pakai jari, pakai tangan gitu. Itu sering terjadi situ. Nah, disitulah kita sebagai dokter, ya sebagai dokter umum maupun dokter forensik bisa menelaah. Oh, ini bendanya seperti ini bendanya ini bendanya ini. Nah, inilah keilmuan kita sebagai dokter. Kita mengetahui, oh ini bendanya penetrasinya alat kelamin. Ini alat benda lain, benda tumpul yang lain. Ini pakai jari benda tumpulnya. Nah, ini yang harus kita cermati dalam hal masalah pemeriksaan itu. Untuk mendapatkan suatu kasus ini, jangan sampai dia itu abu-abu dalam memberikan keterangan nanti di sidang pengadilan atau di peradilan nanti. Artinya dokter forensik itu sangat peran sekali, sangat membantu sekali apabila dalam hal pertanyaan daripada hakim, jaksa biasanya itu. Mereka tuh menanyakan, dok ini pakai benda apa dok? Ini pakai alat apa dok yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada selaput darahnya itu. Nah, di dalam selaput darah, apabila kita jumpai adanya robekan yang beraturan, itu berarti penetrasinya alat kelamin lah laki-laki. Kalau tidak beraturan, dia itu berarti benda yang lain gitu, Dokter Adel. Baik dok, berarti dilakukan pemeriksaan dari luar maupun dalam nih. Nanti menggunakan alat atau tidak dok biasanya? Iya. Kalau secara visual, kalau memang itu kekerasan memang sudah nyata itu akibat daripada penetrasi alat kelamin laki-laki, ya udah kita nggak usah lagi pakai alat apa. Yang penting dia itu kita lakukan pemeriksaan secara visualnya, ya seperti orang macam melahirkan itu periksakannya. Jadi nggak ada alat yang itu. Alat itu cukup senter dan alat foto. Jadi barang bukti adanya suatu kekerasan itu daripada si selaput darahnya itu, apabila ada suatu robekan, kita foto. Itu barang bukti yang valid, barang bukti yang sah di dalam sidang pengadilan. Sebagai barang bukti yang memang itu foto itu adalah petunjuk bagi kita untuk membuktikan bahwasanya ini benar adanya suatu kelainan pada selaput darah akibat kekerasan itu sendiri. Nah, alat-alat yang lain saya rasa ya seperti ada penunjang aja, Dokter Adel. Apabila ada anak yang kita curigain, oh dia itu sudah hamil, bagaimana dia hamil? Ya kita periksakanlah PP testnya, kita periksakan ke laboratorium, PP testnya, kemudian kita melihat hasil dari lab itu, apakah itu memang dia hamil atau positif daripada kehamilan atau tidak. Nah, untuk yang kedua, yang perlu saya jelaskan di sini, penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat perempuan itu yang harus kita periksa yang secara garis besarnya, pinang merahnya itu, atau paling yang sangat kita ini kan pembuktian yang paling baik adalah pemeriksaan swab vagina. Untuk pemeriksaan apa? Pemeriksaan spermatozoanya. Itu paling mantap kalau hasilnya memang positif. Biar bisa langsung tahu kira-kira betul ada sperma atau tidak begitu iya, ya dok? Berarti itu menunjukkan adanya suatu penetrasi yang benar-benar terjadi pada si korban gitu. Berarti kesimpulannya pemeriksaannya nggak menyakitkan ya dok, jadi orang-orang nggak perlu takut kalau misal nanti dilakukan proses visum kok kayaknya takut sakit, takut apa, mungkin memang kurang nyaman karena kan harus diperiksa mau tidak mau dibuka, tapi kan tidak menyakitkan ya dok. Enggak, benar. Kalau semisal dok kejadiannya udah lama, misal setahun yang lalu, 2 tahun, apa 10 tahun yang lalu, dan ya kan mungkin sudah tidak ada darah, sudah tidak ada sperma, apakah visum masih bisa dilakukan dan apakah masih bisa tetap diketahui dok? Yang namanya kekerasan seksual itu namanya selaput darah sudah terjadi robekan, itu tidak bisa kembali normal. Tetap itu pasti akan bisa terus menerus dia robekan itu tidak akan bisa berubah normal kembali. Itu aja, itu tanda ciri khasnya. Tanda ciri khasnya itu robekan itu selaput darah itu nggak bisa normal kembali ya. Walaupun berapa tahun, berapa bulan, berapa puluh tahun yang akan datang, itu robekan itu tidak akan bisa kembali dan kembali seperti semula daripada normalnya itu.
Oke dok, kalau pemeriksaan sudah dilakukan dan seterusnya kan pasti selama melakukan penyelidikan dan sebagainya kan anak-anak itu kan pasti traumanya tidak mungkin sembuh dengan sendirinya ya dok. Nah, apakah dokter forensik biasanya bekerja sama dengan psikolog anak selama proses ini dok? Ya, kita selalu berindikasi kepada beberapa teman kolega kita ya dalam hal masalah daripada gangguan mental daripada anak itu pasti ya, psikologisnya daripada anak pasti akan terjadi. Nah, ini beberapa kasus yang kita tanganin, biasanya ada beberapa hal yang kita lihat bahwasanya ada perubahan pada anak itu terganggunya psikisnya itu, biasanya saya konsulkan ke psikiater atau dokter psikiatri dengan surat rujukan. Ini perlu mendapatkan suatu konsultasi ke dokter psikiatri. Yang kedua, itu masalah daripada anak itu mentalnya itu adanya terganggu juga, itu bisa kita konsulkan ke dokter psikolog agar dalam hal-hal yang masalah daripada traumanya itu bisa diperbaiki dengan dokter yang spesialis yang memang kita konsulkan ke sana. Jadi kita berinteraksi dengan beberapa dokter, selalu saya dokter forensik ya, selalu berhubungan semua dokter kita berhubungan langsung dalam hal masalah daripada adanya tindakan yang kita lakukan. Oh, ini kita konsulkan ke dokter objin, oh ini kita konsulkan ke dokter bedah, ini kita konsulkan ke dokter mata. Semua itu kita berinteraksi semua dengan beberapa kolega kita. Artinya supaya persoalan visum ini, soal yang kita periksa ini, supaya bisa ada keterangan yang pasti ya. Jadi dokter forensik itu memeriksa itu pasti fakta yang sebenarnya, tidak mengarang-arang. Jadi dia itu membuat suatu pemeriksaan itu atau menulis suatu pemeriksaan itu, dia itu memang betul-betul fakta yang dia temukan, apa yang dia lihat, apa yang dia tulis, itu dituangkan dalam visum itu sendiri. Jadi interaksi kita kepada dokter-dokter lain itu tetap kita jalin gitu. Makanya kita konsulkan ke dokter gangguan adanya gangguan mental. Nah, ini contoh ada kasus yang saya temukan, ada Mr. X lah ya, Mr. Miss X. Jadi dia itu telah terjadi pemerkosaan atau terjadinya kekerasan seksual pada diri dia. Itu anak sekitar kelas 2 SMP lah ya, kalau hitungan 2 SMP. Kemudian waktu itu saya periksa. Dari gangguan mental yang ditemukan pada anak ini memang anak ini telah terjadinya suatu kekerasan seksual. Kemudian dia gangguan mentalnya. Akibatnya apa yang terjadi pada anak ini? Adanya depresi yang berat. Dan saya konsulkan ke dokter psikiater, memang itu sangat berat sekali. Apa yang terjadi anak ini? Terjadinya adanya suatu imunitas pada tubuhnya, kekurangan gizi, karena dia nggak mau makan, nggak bisa diajak interaksi. Nah, waktu saya mau meriksanya pertama itu, dia memang nggak mau untuk diperiksa. Dengan bujuk rayu yang saya lakukan, kemudian interaksi yang saya lakukan kepada dia, akhirnya dia mau. Dan maunya, kemudian disitulah saya dapatkan bagaimana tekanan trauma yang dia dapatkan itu sangat kuat sekali, sampai anak itu meninggal dunia. Itu kasus sangat berat, dan itu yang paling saya terima, yang sangat saya sesalkan di situ waktu itu. Itu memang betul-betul traumanya sangat berat sekali, sehingga dia menimbulkan gangguan gizi pada tubuhnya, itu menimbulkan kematian. Ya. Okay. Mungkin memang ada kasus yang seperti itu ya dok, makanya dari kita, keluarga, lingkungan, dokter dan semuanya secara holistik, keseluruhan kita semoga aja bisa membantu dari pihak keluarga maupun korban supaya tidak terjadi yang seperti itu lagi ya dok. Berarti masih mungkin ya bisa kita sembuhkan trauma psikologinya. Bisa. Dengan bantuan dokter-dokter lain juga gitu ya. Iya. Berarti itu salah satu pengalaman yang paling berkesan kah dok selama karir dokter, atau ada lagi yang lain? Sangat berkesan sekali saya, dan saya sangat sedih. Iya. Karena anak ini masa depannya masih panjang. Betul. Karena kasusnya itu memang anak ini memang harapan orang tua juga, supaya dia itu mendapatkan latar belakang pendidikan di suatu sekolah itu, supaya dia itu memberikan suatu keberhasilan yang membanggakan orang tuanya. Dan perempuan sangat
sangat prihatin saya waktu itu. Dan saya sempat dijadikan saksi ahli di sidang pengadilan bagaimana persoalan itu, dan saya sudah jelaskan dalam sidang pengadilan apa yang menimbulkan kematiannya itu. Dan disitulah saya akan menjelaskan secara rinci penyebab kematiannya itu adalah sesuatu yang mana kekurangan daripada zat gizi dalam tubuh anak ini. Karena dia nggak mau makan, nggak mau minum, pokoknya mendiam diri, dikasih makan dia tuh tidak sentuh makanan itu. Sampai badannya kecil, kurus, dan ya istilahnya namanya orang kurang gizi gimana, kan gitu. Pasti menurunkan fisiknya, akhirnya metabolisme dalam tubuhnya akan menurun sekali, dan disitulah gangguan fisik yang menimbulkan kematian daripada korban ini. Dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak kan memang banyak tantangan ya dok, seperti yang sudah diceritakan tadi. Tapi selain itu kalau semisal korbannya ini masih sangat kecil, jadi masih sulit untuk diajak berkomunikasi atau bahkan belum bisa bicara, atau mungkin memang secara usia bisa bicara tapi saking traumanya terus dia tidak bisa berbicara, bagaimana dok? Ini menarik ini. Seperti apa menghadapinya? Ini ya baru beberapa hari yang lalu saya memeriksa karena pasien ini umur 3 tahun. Ya tapi itu tadi, karena saya memeriksa itu secara interaksinya secara baik ya kepada anak itu, dan dia nerima apa yang saya ucapkan itu, dia saya anggap sebagai anak, saya rangkul dia ini kan, dia akhirnya dia merasa nyaman dengan saya sehingga dia mau saya periksa, tunduk. Alhamdulillah. Kalau anak saya sentuh aja ya, jangankan anak yang mau kekerasan seksual, anak-anak yang memang gangguan yang itu, yang dengan adanya sentuhan kita, dengan kasih sayang yang kita sampaikan berikan itu, akhirnya dia itu menurun. Nah, dokter forensik itu bukan hanya memeriksa visum aja, tapi memperbaiki daripada mental anak itu. Nah, disitulah kita bisa berinteraksi kepada beberapa kasus ya, yang pada anak-anak umumnya itu, yang kemarin di umur 3 tahun ya, anak itu masih lincah main-main. Alhamdulillah dengan adanya suatu pendekatan yang baik kita lakukan Dokter Adel, sehingga anak itu polos, mau Pak Dokter periksa, mau. Nah, akhirnya dia mau periksa. Itulah tanda-tanda bagaimana kita berinteraksi yang baik kepada anak itu. Jangan kita pertama-tama anak itu kita bentak, kita marahin. Enggak, kalau saya enggak, saya gitu. Jadi saya sebenarnya macam guru TK, macam guru TK itu sayang kepada anak gitu. Kalau anak sudah kita dekatin dengan kasih sayang dan penuh dengan hati, akhirnya anak itu akan bisa berinteraksi dengan kita. Kemudian itu yang saya dapatkan beberapa kasus, bukan hanya dalam bentuk pemeriksaan visumnya aja, tapi dalam bentuk pemeriksaan mental daripada anak itu. Itu Dokter Adel. Baik dok, kalau semisal korbannya bayi, kan tentu belum bisa berbicara, jadi visum itu tetap bisa dilakukan ya prosesnya dok? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kalau anak itu masih hidup, masih bisa kita bisa periksa. Ini kan kasus hidup ya, yang disebut dengan forensik klinis ya. Forensik klinis itu tidak memandang usia daripada orang yang harus kita periksa atau anak yang harus kita periksa. Dalam bentuk dia bayi walaupun tidak bisa berinteraksi, kita dalam pemeriksaan fisik aja kita bisa menentukan apakah kekerasan seksual ini terjadi pada anak bayi itu. Nah, anak bayi itu bukan berarti dia itu nggak mau menerangkan, tapi daripada kekerasan itu yang menerangkan kepada kita. Contohnya enak nih, menarik ini sebenarnya podcast kita hari ini. Contohnya begini, ada jenazah ya, jenazah itu sebenarnya dia itu matinya fisiknya aja, tapi kalau secara rohaninya, rohnya itu masih hidup. Dia bisa bicara dengan saya gitu. Kalau saya periksa itu, kalau diminta untuk divisum, bicara itu begini, dia kan punya alam yang memang kita alam barzah namanya. Alam barzah itu yang mana jenazah ini dengan rohnya itu, dengan kita bisa berinteraksi sama dia akan bisa menyampaikan kepada saya untuk menerangkan bagaimana penyebab matinya itu apa gitu. Jadi dalam proses inilah kita bisa mengetahui begini matinya, begini matinya, karena ini. Nah, inilah yang harus kita bisa dalamin. Contoh seperti macam anak bayi tadi. Anak bayi tadi dia kan
seperti istilahnya macam jenazah ya, nggak bisa berinteraksi dengan bicara, tapi bisa kita interaksi dengan cara pemeriksaan fisik itu dia tadi. Intinya pemeriksaan fisik itu tidak bisa berdusta ya dok, sesuai dengan yang kita lihat. Betul betul. Kalau dok kalau misal keluarganya menolak visum gimana dok? Ya, itu kan kembali kepada negara ya. Kembali kepada negara, kembali kepada penyidik. Permintaan visum itu kan berdasarkan adanya permintaan dari penyidik polisi. Sebenarnya di pasal 133 itu berundang-undang itu, KUHP itu menyatakan bahwasanya atas permintaan penyidik, walaupun keluarga menolak, kalau penyidik mengatakan ini harus divisum, gak bisa keluarga menolak. Tapi di dalam tradisi adat dan situasi namanya kita ini Indonesia ini kan Indonesia yang namanya Konoha ya. Konoha ini begini. Artinya di dalam masalah daripada visum ini masih banyak toleransi yang bisa kita temukan di dalam permintaan daripada pihak keluarga, Dr. Adel. Ya, pihak keluarga ini kadang-kadang merasa trauma dia kalau dia visum nanti aib keluarganya akan tersebar dan sosioekonominya akan bisa tidak baik dan bisa mengganggu politis daripada keluarganya, terutama bapaknya anggota dewan lagi, ketua partai lagi, ini bisa aib daripada keluarga. Nah, hal seperti ini harus kita dalamin. Artinya setiap yang namanya kita lakukan penolakan ini oleh pihak keluarga itu harus kita jelaskan kepada pihak keluarga. Masalah daripada persoalan ini wajib untuk dilakukan visum. Artinya untuk menjelaskan bagaimana kekerasan seksual itu bisa terjadi kepada anaknya. Yang kedua, si ibu atau si orang tua maupun bapak dan keluarga lain itu harus kita jelaskan visum ini untuk membantu mereka dalam penegakan hukum. Nah, artinya untuk melindungi. Dan kita yang ketiga itu rahasia. Kita mempunyai suatu rahasia yang mempunyai etik yang namanya komite etik atau etik daripada kedokteran. Etik kedokteran itu hampir sama dengan etik di dalam forensik itu sendiri. Merahasiakan apa yang kita lakukan periksa itu dengan data yang kita buat itu untuk kita rahasiakan di dalam lingkungan internal maupun di luar internal kita itu semua itu sudah kita ungkap di dalam di dalam interaksi dengan pihak keluarga. Baik dok, karena ini kan memang visum ini prosesnya melibatkan daripada oknum-oknum di bagian hukum juga. Nah, seberapa besar peran hasil visum dalam proses hukum kita di Indonesia dok, dan sejauh mana sebenarnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini dok? Oke dokter, ada pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya ya, berapa persentase daripada pemeriksaan visum ini untuk membantu dalam penegakan hukum? Persentasenya itu hampir 1000% ya, untuk membantu peradilan. Namanya visum itu, dokter forensik melakukan pemeriksaan itu ya, yang namanya visum itu sendiri oleh dokter forensik itu definisinya adalah untuk membantu penegakan hukum dalam peradilan. Jadi dokter forensik itu sangat peran sekali karena di situ di pasal 184 juga dia dinyatakan sebagai saksi ahli dan petunjuk, yaitu ada surat dan kita sebagai saksi ahli dalam sidang peradilan. Jadi membantu sekali pihak hakim jaksa dalam menentukan suatu perkara pidananya itu. Yang kedua, jatuhnya suatu pidana perkara itu berdasarkan barang bukti. Barang bukti kita apa? Itu tadi, visum dan saksi ahli. Gitu Dr. Adel. Ya, berarti begitu penting dan besar ya peran visum dan dokter forensik di dalam kasus-kasus yang seperti ini. Itulah, itu yang harus kita jelaskan kepada pihak keluarga agar keluarga itu terlindungi dalam hal-hal yang masalah daripada haknya sebagai warga negara yang mempunyai
yang mempunyai hak untuk melindungi daripada keluarganya dari korban-korban kekerasan, terutama kekerasan seksual ini sendiri gitu. Semoga nanti orang-orang jadi lebih melek, terus jadinya lebih tahu bahwa sepenting itu ya peran visum di sini. Jangan sampai takut untuk melakukan proses visum ini ya, Dok. Makanya edukasi kita kepada masyarakat, jangan khawatir. Jangan khawatir dengan visum aeropertum yang kita lakukan di rumah sakit ini, terutama pada dokter forensik dan dokter IGD ya, terutama dokter-dokter umum ya, untuk melakukan visum ini. Ini sangat membantu sekali dalam penegakan peradilan di sidang pengadilan nanti. Yang kedua, membantu pihak keluarga juga dalam proses masalah daripada berkelanjutannya adanya proses daripada kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada anaknya gitu, Dokter Adel. Baik Dok, karena ini sudah semakin marak ya Dok kasus-kasus kekerasan pada anak. Nah, apa harapan dokter terhadap arah kebijakan dan edukasi ke publik ke depannya terkait topik ini, Dok? Ya, kalau edukasi saya jangan sungkan-sungkan lah pihak keluarga. Kalau memang itu ada yang memang ada kekerasan pada keluarga itu, ya cepat mengadukannya ke pihak berwajib atau pihak hukum atau ke pihak penyidik polisi untuk memberikan suatu keterangan kepada pihak penyidik bahwasannya ada kekerasan seksual pada keluarganya itu, agar semua proses hukum itu bisa dijalankan, supaya masyarakat juga saya minta ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga saya cintai di warga negara Indonesia ini, jangan sungkan-sungkan untuk meminta apabila adanya kekerasan seksual ini pada lingkungan keluarga kita yang memang itu tidak wajar untuk bisa kita yang tidak wajar dilakukan oleh seseorang, langsung ngadu ke pihak berwajib aja. Karena itulah yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan pihak keluarga untuk kita bisa bisa menegakkan suatu peradilan itu, keadilan itu bisa ditegakkan gitu, Dokter Adel. Iya, luar biasa Dok. Hari ini tadi pembahasan kita luar biasa, sangat daging ya Dok. Kita sudah membahas bersama tadi apa itu proses visum, hingga tantangan psikologis dan juga hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Nah, berarti kan kalau yang saya bisa simpulkan ya Dok, pesan yang paling penting itu ternyata perlindungan anak tuh bukan cuma urusan tenaga medis atau aparat hukum, tapi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua, guru, tetangga dan juga masyarakat ya Dok. Semuanya harus berperan penting dalam hal-hal ini. Oke Dok, mungkin segitu dulu. Terima kasih banyak Dokter Erianto, spesialis forensik atas waktunya. Terima kasih dedikasinya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan yang tidak terlihat dan wawasan yang sangat berharga untuk hari ini. Mungkin sekian bincang-bincang kita hari ini. Saya Dokter Adelia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Senyum Permata Podcast RSUD Sukamara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.